Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ucari Channel. Eh, ini ada kabar baru ya. Ini saya mengutip dari Bang ADC, channel ADC tentang statement atau ucapan atau omongan Rizik Syihab terkait tanggapannya tentang BPN yang naik 12% kalau tidak salah. Tetapi ketika Rizik Syihab ini atau Habib Rizik Syihab ini menanggapi, yang mengomentari ya, tentang BPN, itu menurut saya bukan BPN-nya yang dia komentari, tapi cenderung lagi-lagi cenderung pembicaraannya itu, tanggapannya itu memprovokasi, seolah-olah BPN yang naik ini menekan orang-orang kalangan bawah, orang-orang miskin. Ini membawa orang-orang miskin. Ini tidak tepat. Padahal BPN itu kalau nggak salah, itu kenapa yang naik? Itu untuk orang-orang yang ya katakan levelnya di atas, bukan untuk kalangan bawah. Oke, ini saya akan tunjukkan videonya. Sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat. Saudara, tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Kalau tak mau bayar pajak, ya jangan lewat di jalan raya. Bila perlu pulang saja ke Yaman. Begitulah setir dari orang-orang yang jengkel dengan pernyataan HRS yang dinilai menyesatkan masyarakat. Walau Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan secara detail tentang kenaikan pajak 11% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Biadab, kurang ajar. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Poster yang itu cukup banyak di katanya itu tidak manusiawi menaikkan pajak tapi tidak pernah mengembalikan ke masyarakat. Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih, dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik, ya kan? Itu mungkin di atas 500 triliun dikembalikan ke masyarakat. Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 kWh itu langganannya itu dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Kalau misalnya BBM kita nggak disubsidi, mungkin ya kendaraan-kendaraan umum nggak bisa jalan, motor, kemudian mobil-mobil yang LCGC itu nggak sanggup bayar bahan bakar, termasuk juga kendaraan umum. Ini kan yang dikembalikan langsung ke masyarakat. Belum lagi nanti yang bantalan ekonomi, subsidi
bantuan sosial yang dikirimkan langsung ke masyarakat untuk misalnya, kan bantuan itu ada yang bantuan langsung tunai. Jadi memperkuat daya beli mereka. Itu kan dikirim uang dalam bentuk cash ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kan uang pajak yang dikembalikan langsung, nggak dikembalikan bagaimana gitu loh. Ada misalnya nanti kan pelayanan dari pemerintah itu makin besar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga. Ada pemeriksaan kesehatan gratis lagi nanti. Supaya bisa mencegah daripada mengobati, kan lebih baik mencegah. Ini ada lebih dari 3 triliun. Dan banyak lagi yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu dikembalikan langsung ke masyarakat. Jadi termasuk makan bergizi gratis juga. Termasuk juga program makan bergizi gratis. Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek Anda untuk hari itu marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat. Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Bikin jalan, bikin irigasi, bikin bendungan, bikin bandara dan segala macam gitu loh. Jadi jangan sembarangan bicara kalau mau bilang nggak ada yang dikembalikan ke masyarakat. Justru di pemerintah kita, di pemerintah lain mungkin nggak ada itu. Yang dikembalikan dalam bentuk langsung itu mungkin nggak ada. Semua jadi mungkin jadi pembangunan. Kalau di kita yang dikembalikan dalam bentuk langsung aja banyak kok. Itu kan uang. Betul. Itu kan uang pajak kita. Makanya sebenarnya memang pajak itu gotong royong. Semakin besar penghasilan dia, semakin besar pengeluaran per bulan dia, makin besar juga pajak yang dia sumbangan ke negara. Nanti buat apa? Untuk membantu masyarakat yang lebih kecil. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Media sosial kita nggak ada batasan ya. Semua orang berhak berkomentar, semua orang berhak berteori, semua orang berhak. Walaupun misalnya salah pahamnya lebih banyak. Juga lebih senang kadang-kadang melihat sisi yang negatif ya. Sisi yang negatif. Padahal pemerintah itu sebenarnya kan kalau mau fair, ini kan semakin besar pengeluaran orang. Atau artinya semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin besar juga pajak yang dia bayar, PPN yang dia bayar. Kalau orang yang belanja bulanannya 50 juta tentu lebih besar juga. PPN dia kan 1% dari 50 juta. Kalau orang yang belanja bulanannya hanya 3 juta ya 1% dari 3 juta. 1% dari 3 juta itu 30.000. Yaitu ada barang-barang yang sama sekali tidak dikenakan PPN. Jadi kalau beli beras, itu kan barang kebutuhan pokok kita. Itu bukan PPN 10%, nggak ada PPN-nya. Bahkan sampai hari ini beli daging Wagyu itu nggak ada PPN-nya. Padahal harusnya Wagyu dengan daging yang sangat premium gitu harusnya dapat PPN. Beli buah-buahan, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu nggak ada PPN-nya. Jasa pendidikan, itu nggak ada PPN-nya. Jasa transportasi, jasa kesehatan, itu nggak ada PPN-nya. Bukan 10%. Tanpa PPN sama sekali. Coba bayangkan, kalau pemerintah memungut PPN dari sektor-sektor ini, itu sebenarnya yang didapatkan pemerintah bisa lebih besar loh. Karena kalau dihitung nih, sektor-sektor yang dibebaskan PPN-nya barang pokok, jasa pendidikan, jasa transportasi, itu nilai PPN-nya sekitar 265 triliun. Dan pemerintah tidak memungut itu. Kenapa? Karena ini kalau dipungut PPN, akan langsung punya efek terhadap kehidupan masyarakat banyak, termasuk masyarakat kecil, terutama masyarakat kecil. Kalau PPN ini kan yang ada sekarang ini kan untuk barang-barang yang kita beli ini kan hasil-hasil industri olahan ini. Beli odol kan nggak tiap hari. Kita beli sabun kan nggak tiap hari. Tapi beli beras bisa habis tiap hari. Beli ikan, beli daging bisa tiap hari. Kita beli baju kan nggak setiap hari. Kita beli sepatu kan nggak setiap hari. Jadi barang-barang ini memang sejak lama sudah dikenakan. Siap dikenakan PPN, cuman amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, ini penting nih,
amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, tanggal 1 Januari nanti, dari 11 menjadi 12%. Hanya kayak gitu sebenarnya simple. Jadi negara tidak memungut pajak yang lebih besar, yang 265 triliun itu nggak dipungut oleh negara. Kenapa? Itu langsung efeknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau beli beras, beli daging, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu langsung itu dikenakan PPN, langsung berakibat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sama pemerintah dibebaskan. Bukannya PPN 10%, nggak ada PPN sama sekali. Dan itu kalau dipungut PPN, kira-kira nilainya 265 triliun. Jadi banyak sekali sebenarnya dibebaskan oleh pemerintah itu, bukan hanya tidak dinaikkan PPN-nya, tapi tidak dipungut sama sekali PPN-nya. Jadi hari ini kita beli beras buat makan itu nggak ada PPN tuh. Beli daging tuh nggak ada PPN tuh. Kita bayar sekolah anak tuh nggak ada PPN tuh. Oke ya, saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti apa yang ada di pola pikirnya Rizik Syihab ya, atau Habib Rizik Syihab ya. Kenapa berbicara seperti itu ya? Seolah-olah mengajari orang-orang itu atau masyarakat itu membenci dan melawan pemerintahan terkait dia menanggapi tentang kenaikan BBM yang 12%. Sedangkan Pak Prabowo sudah menjelaskan tentang tersebut. PPN tersebut dikenakan kepada jasa dan barang mewah, bukan ke orang miskin. Begitu. Mungkin kenapa tidak terima, atau mungkin Rizik ini tidak terima dan tidak mau bayar pajak karena mungkin ya dia ada di golongan orang yang mempunyai barang mewah-mewah. Begitu. Mungkin. Saya juga tak tahu ya mobilnya dia apa, terus seharinya, sebulannya dia belanjanya berapa, kita kan tidak tahu. Yang tahu kan dia. Begitu. Dan sudah dijelaskan oleh orang yang ada di video tersebut. Haram katanya memungut pajak dari orang yang larat. Ini kenapa narasinya itu seperti ini? Kenapa narasinya itu seperti ini? Coba dijelaskan. Kalau tidak tahu coba bertanya. Kan seperti itu. Ini kan menurut pola pikirnya Rizik Syihab yang berbicara seperti ini. Tapi ketentuan aslinya bukan seperti ini. Ya apa yang dibicarakan oleh Rizik Syihab tersebut. Gitu. Dan orasi-orasi dia itu mengakibatkan orang ini akan memusuhi pemerintahan dan memusuhi ya yang membenci pemerintah. Orang-orang awam yang tidak tahu dengan kenaikan BBM ini akan berpikirnya seperti itu. Kalau narasi-narasinya seperti ini. Ini bukan mengkritik. Ini bukan kritik tajam. Ini bukan kritik. Kalau menurut saya ini bukan kritik. Ini mengajari orang untuk membenci dan melawan pemerintah. Seolah-olah apa yang tidak sama dengan pola pikirnya Rizik Syihab itu salah di mata mereka. Ini angel, saya nggak tahu pola pikirnya dia itu apa. Ini pasti ini akan dibicarakan atau ditulis atau diomongkan, ini perjuangan. Ini saya nggak tahu. Ya kalian bisa nilai sendiri, Anda jenengan bisa nilai sendiri narasinya Rizik Syihab itu.
apa yang dibicarakan oleh Rizik Syihab itu. Nilai sendirilah. Kalau saya sih tidak setuju. Kenapa? Karena ada beberapa omongannya dia ya seolah-olah menyuruh orang-orang itu untuk membenci dan melawan pemerintah. Gitu. Saya nggak cocok sama narasinya dia. Mungkin ya komen yang sopan ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.